Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar Pak? Baik. Wah, kantor nih Pak. Wah, Iya. senang ketemu. Iya. Orang. Iya. Alhamdulillah. Iya sih Pak. Silakan dulu, Pak. Iya. Ya. Ya. Sudah dari mana aja? Oh, tadi kami ya keliling Siantar. Jadi menggunakan becak Siantar itu. Gimana? Menarik, Pak? Ya menarik gitu, mengasihkan gitu Pak. Iya, iya. Tapi yang jadi pertanyaan itu Bang, kalau di situ ada tulisannya BSA. Sebenarnya apa itu BSA Bang? Baik. Tentunya Abang bermaksud selain mereknya, Iya. kenapa bisa BSA? Iya, iya. Kenapa bisa tumbuh di Siantar? Sejarahnya bagaimana? Iya, betul. Baik. BSA itu langsung saya jawab dulu. Iya. Adalah produk England, apa yang dikenal dengan Britania Raya atau Inggris. Itu adalah kendaraan yang memang speknya untuk militer, untuk kendaraan perangnya Inggris yang bergabung dengan sekutu pada perang dunia kedua. Nah, perlu kita ketahui BSA itu adalah menunjukkan dunia itu nama kota Birmingham. Oh, di Inggris ya Pak? Iya, itu 600 kilo dari London. Iya. Lalu S-nya itu menunjukkan ukuran small, jadi kecil. Lalu A-nya itu mesin dan tentara. Jadi itu memang produk-produk militer yang di luar tank, di luar pesawat. Nah, produk-produk itu seperti sepeda, Iya. yang seperti pisau belati, senapan, sepeda motor, dan spare part lain. Oh, berarti awalnya memang untuk kendaraan perang gitu? Ya, memang speknya untuk kendaraan perang kerajaan Inggris. Iya. Jadi Bang, bagaimana itu sejarahnya BSA ini bisa sampai kota Siantar, kemudian sekarang ini menjadi ikon bagi kota Siantar? Benar-benar pertanyaan yang cukup menarik. Oh, pasti Bang. Karena bagi saya dan bagi kita semua, apabila kita menelusuri sejarahnya, kita akan jatuh cinta sama BSA ini. Karena bagaimana jasanya terhadap kota ini dan bagaimana kontribusinya untuk sejarah daerah yang akhirnya mendistribusikan menjadi budaya nasional. Pada masa Perang Dunia Kedua itu Indonesia juga dikuasai oleh Belanda. Nah, pada masa Belanda mau berakhir itu Jepang mengalahkan mereka. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, tentara Belanda kembali pulang diusir sebagai pihak yang kalah. Lalu mereka sekutunya adalah Inggris, Amerika, ya. Nah, itu mereka minta bantuan untuk kembali lagi ke Indonesia. Akhirnya sekutu memutuskan tentara Inggris membantu pihak Belanda untuk merebut kembali wilayah Indonesia atau wilayah Timur Raya, Asia Timur Raya, seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Nah, tentara yang dia bawa ini adalah tentara Inggris yang bergabung dengan Belanda mengalahkan Jepang. Waktu itu semua tentara Inggris membawa BSA. Inilah tentara BSA. Ini bukan produk Jepang, produk Belanda, tapi juga produk Inggris. Ini jelas produk ini. Yang menarik sekali, tahun ketika kita merdeka, ini jadi pampasan perang oleh Republik Indonesia. Artinya Belanda kembali. Artinya kendaraan ini tidak punya lagi tuannya, tidak punya mekanik, tidak punya spare part. Akhirnya bergeletaanlah BSA di seluruh Indonesia. Ada yang di halaman, ada yang di kandang ayam. Nggak bisa itu. Jadilah besi tua, besi yang tidak bisa dipergunakan. Dan ketika pada tahun 58 ini coba diutak-atik sama muda-mudi yang ada di Pematang Siantar.
dipimpin oleh Pahala Aziatan, Iya. terus Mbak Anang, Iya. terus Pak Rohim. Itu mereka generasi pertama. Mereka utak-atik, ternyata hidup. Iya. Setelah hidup, di situ juga ada beberapa dari pengusaha-pengusaha luar negeri yang bergabung, dari Swiss ada, dari Jerman ada. Jadi pada waktu itu diutak-atik semua, biar Harley pernah jadi becak, biar BSA pernah jadi becak, BMW yang pernah, Norton pernah, dicoba semua. Terjadi seleksi alam tahun 58 sampai 60. Akhirnya yang tangguh sesuai dengan topologi Siantar yang berbukit-bukit adalah BSD. Kelebihannya dia dibandrek dengan onderdil apa saja dia bisa ikut. Sementara kalau Harley dia harus spek yang asli. Di samping itu cepat panas. Iya. BMW juga cc-nya terlalu kecil dan dia punya kickstart, starternya itu di sebelah kiri, nggak cocok dengan gandengan yang harus dibangun untuk becak. Akhirnya secara seleksi alam BS ala yang ini. Nah, ketika ini dicoba digandeng lalu dijadikan kendaraan untuk angkutan umum, ternyata banyak sekali peminatnya. Sejak itu terjadilah hukum ekonomi. Iya. Permintaan banyak, produk banyak, kan begitu. Iya. Nah, jadi akhirnya becak pada waktu itu masih sekitar 70-an yang ada di Siantar. Hanya 70. Dibangun, ternyata permintaan pasar untuk jadi angkutan umum begitu tingginya, diambillah dari Medan, dari Tebing, dari Binjai, dari Aceh. Habis dikumpulkan di sini dihidupkan, masih juga tinggi permintaan. Karena pada waktu itu bisa kita katakan becak ini monopoli. Karena waktu itu belum ada dinas perhubungan yang mengizinkan mopen, Udako, belum lagi ada yang namanya usaha adira, kredit, nggak ada. Jadi dia monopoli banget. Nah, akhirnya kurang terus diambil sampai ke belahan Sumatera Selatan, sampai dia ke Bakahuni, sampai dia ke Palembang, sampai dia ke Riau. Setelah habis di sini, mereka coba ambil ke Jawa, baik di Banyuwangi, Bali, Kalimantan, Bandung, Jakarta. Ini habis diangkat. Pernah ini diangkat secara besar-besaran memakai kapal Tampomas. Itu dihitung dengan besi tua, Bang. Itu ukurannya kiloan. Karena pisah-pisah itu. Orang namanya nggak bisa hidup lagi kan. Itu satu kapal Tampomas seperti ceritanya lagunya Iwan Fals yang terbakar itu yang mereka bawa. Iya. Akhirnya populasinya tahun 74 sampai 78 itu populasi tertinggi di seluruh dunia. Bahkan Inggris sendiri sebagai pabriknya di sana tidak mempunyai BSA yang begitu banyak. Kita populasi tertinggi 3.000 unit BSA. Di kota Siantar. Di kota Pematang Siantar durasi waktu 74 sampai tahun 1978. Nah, akhirnya karena ini menjadi sebuah ciri khas kita dan itu udah akrab sekali bagi masyarakat Siantar. Perlu dipahami, masyarakat Siantar sendiri terdiri dari berbagai suku. Nah, kalau kita egois ya, di sini orang Karo, di sini ada orang Tionghoa, di sini ada Padang, ada Melayu. Inilah miniatur Indonesia. Kalau masing-masing membawa ego, dijadikanlah kota Siantar ini simbolnya. Katakan si gale-gale dari Toba, belum tentu orang Karo atau orang Melayu terima. Lalu Serampang 12 dijadikan simbol kota Pematang Siantar, belum tentu orang Simalungun, orang Tionghoa terima. Sebaliknya kita buat Tari Somba, karena ini kota Pematang Siantar, bukan Simalungun, belum tentu orang Tionghoa mau menerima, orang Padang mau menerima. Atau Randai Minang yang mau kita jadikan simbol, saya kira itu jadi terkotak-kotak, tersekat-sekat. Akhirnya secara alami, ketika ini diangkat menjadi ikon dan itu sudah akrab bagi semua suku dan semua agama dan lapisan masyarakat, maka sepakat kami mengangkat becak ini sebagai ikon kota Pematang Siantar. Dan menariknya, becak banyak berbagai bentuk, berbagai gaya. Tapi becak yang digandeng dengan motor antik dan cc-nya besar alias mobil, satu-satunya di planet bumi hanya di kota Pematang Siantar. Satu-satunya di planet bumi ini. Iya. Di kota Siantar. Iya. Unik. Kalau saya pinjam lompatannya, kita pernah melompat ke
Filipina. Iya. Di sana ada bekas jeep pampasan perang Amerika. Iya. Itu dicek sedemikian rupa, mereka sebut Jeepno. Itu jadi kendaraan pariwisata yang luar biasa dan menghasilkan devisa luar biasa untuk negara Filipina. Iya. Kalau kita ke Italia ada ciri khas di sana. Iya. Ada sampan seperti sampan di Venesia. Iya. Itu selalu untuk orang-orang yang lagi Wisata ya. kasmaran. Oh, gitu. Yang kasmaran, jadi sering di situ. Nah, sampannya nggak lebih bagus daripada sampan yang ada di Pantai Cermin, tapi justru itu menjadi legend. Orang kalau ada rezeki mau kasmaran, mau bercinta, mau bulan madu, monggo silakan ke sana. Menghasilkan luar biasa, selain menara visa dan macam-macam, menghasilkan luar biasa devisa untuk negara kita. Tadi kan kami naik motor becak motor BSA tadi kan. Kami lihat di situ ada tulisan bom. Hampir di seluruh becak BSA itu ada bom. Itu apa itu bom? BOM itu sendiri adalah sebuah kelompok yang bergabung menjadi sebuah komunitas. Itu terdiri dari 2 divisi. Divisi becak sendiri dan latar belakangnya jelas dia untuk mencari makan. Maaf, maksudnya dia bom ini khusus mau becak motor yang BSA gitu Ya. Oh. Jadi nanti saya terangkan. Oh iya. BOM ini ada 2 divisi, Iya. yaitu divisi becak. Iya. Ini mereka minded hanya untuk mencari uang. Ya. Lalu kedua adalah divisi biker, ini hobi. Iya. Nah, dan status sosialnya pun berbeda-beda dari lapis bawah sampai atas ada. Nah, ini bergabung dengan nama BOM. Artinya BOM itu B-nya itu BSA, O-nya itu owner, pemilik, ya kan? Iya. M-nya itu motorcycle, Iya. S-nya itu siapa. Oh. Jadi semua pemilih pecinta BSA, baik roda 2, roda 3 bergabung di BOM. Lahirnya juga sangat menarik. Pada saat lahirnya itu dia mempunyai sebuah muatan emosional yang begitu tinggi dan nilai perjuangan yang begitu tinggi, dan mereka menyampaikan sebenarnya aspirasi masyarakat bawah dan masyarakat budaya. Mereka tidak ingin Siantar kehilangan identitas, mereka tidak ingin Siantar itu menjadi sesuatu wilayah yang tidak mempunyai identitas dan ikon. Tahun 2006 berdirinya BOM adalah disebabkan lahirnya sebuah perda. Pada periode tahun 2006, pemerintah dengan DPR sepakat untuk mengeluarkan perda yang bunyinya menghapus BSA ini dari bumi Siantar dengan alasan satu, modernisasi. Kedua, katanya untuk memangkas pengangguran. Akhirnya semua pecinta-pecinta BSA, babang becak semua kumpul menjumpai saya karena mereka paham saya betul-betul mencintai BSA dan sangat maniak terhadap BSA karena itu adalah way of life saya tentang BSA. Nah, kumpul kami menghadapi situasi yang sangat genting. Saya akhirnya berikrar kita harus mengambil sikap. Sikap kami disebut dengan M2, 4 tuntutan rakyat biker becak Siantar, yang terdiri dari 4. Pertama, meminta dicabutnya kembali perda penghapusan becak BSA. Kedua, kami meminta supaya becak ini diberikan subsidi, ya kan, subsidi untuk biaya pemeliharaannya, termasuk mengeceknya, membuat identifikasinya, pemutihan suratnya. 2 ini akhirnya sudah dipenuhi. Tidak lebih dari setahun dari perjuangan tahun 2007 dari penuhi. Yang ketiga permintaan kami berkaitan dengan produk daripada justice, yaitu dari lembaga legislatif, bukan eksekutif, bukan Penko, tapi dari DPR. Isinya tentang perda supaya dilahirkan perda ini sebagai cagar budaya.
otomatis dia akan dibantu melalui APBD. Itu cagar budaya harus kita pahami, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. Nah, revisi terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Bunyinya salah satu pasal, segala sesuatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dia berusia lebih dari 50 tahun dan mengidentifikasi kepada satu daerah, maka itu menjadi cagar budaya. Revisi yang terbaru, cagar budaya yang diakui pada 1 tingkat 2 itu namanya cagar budaya. Tapi kalau dua tingkat 2, misalnya Kota Madia dan Kabupaten mengakui ini bendanya sama, ini namanya cagar budaya provinsi. Tapi lebih dari 3 itu cagar budaya nasional. Artinya kalau cagar budaya kayak Siantar yang namanya becak ini cagar budaya daerah. Sebenarnya wewenangnya nggak jauh-jauh, nggak perlu menteri, nggak perlu gubernur. Itu cukup tanda tangan ketua DPR dengan wali kota. Cukup. Nah, akhirnya karena memang perjuangan kami itu cukup kencang dan akhirnya memang kami berdebat sesuai dengan metodologi yang ada. Ini disadari, dicabutlah itu, dan sampai sekarang abang-abang masih bisa melihat becak-becak. Walaupun secara alami sudah mulai berkurang. Itu dia. BUM ini sendiri di dalam itu apa-apa aja Bang kegiatan-kegiatan? BUM itu sebenarnya kegiatannya sama. BUM ini berkembang. Kami sudah buka cabang di Medan, di Terpilih, bahkan Tangerang. Tapi mereka performa di cabang-cabang ini sama kayak grup Brotherhood, sama grup Harley, sama kayak biker ini. Cuman di mother chapter atau di pusat ini berbeda karena ada 2 divisi. Jadi kami memang memikirkan tentang sosial, tentang panti asuhan, tentang orang-orang yang tertindas, itu kami pikirkan. Tapi sebenarnya kami nggak serepot itu sih. Kami cukup memikirkan saudara tua kami, abang-abang beca. Abang-abang beca juga sebenarnya perlu dibantu. Mereka kan sebenarnya adalah pejuang-pejuang tanpa tanda jasa yang masih mempertahankan benda cagar budaya ini. Fungsi abang beca itu, dia sebagai pejuang terhadap benda cagar budaya. Itu harus kita hargai. Mereka semua di garis yang tidak sejahtera, Pak. Apalagi dengan adanya persaingan yang luar biasa sekarang. Saya pun nggak tahu standar apa yang dipakai Dinas Perhubungan siapa. Memberikan izin untuk kendaraan umum, mopen atau sudato itu berlebihan. Tidak tegak lurus dengan pertumbuhan jalan dan pertumbuhan masyarakatnya, jumlah penduduk. Makanya padat-padat macet nggak jelas di dalam kosong semua. Tapi ini ngomong-ngomong abang marah sama aku, bagaimana nih Bang? Enggak marah saya. Kalau saya datar-datar nanti, orang saya dari Padang. Iya. Saya kira abang marah gitu. Jadi begitulah ya geramnya melihat kebijakan. Enggak geram ya. Artinya saya menekankan bagaimana yang penting. Iya. Tentunya intonasi saya harus saya tekankan. Kalau itu yang abang tanya, kita belajar bahasa Indonesia kan. Iya Bang. Jadi di BUM ini sendiri pernah nggak membuat kegiatan-kegiatan sosial? Tetap. Jadi contohnya kami setiap tahun ulang tahun, lalu mendekati hari raya. Jadi biasanya saya kalau nggak ulang tahun hari raya itu kami membagi sembako untuk semua keluarga besar atau beca. Anak beca khususnya biasa sebagai tanda kami menghormati bakti mereka ikut memelihara cagar budaya. Dan kami mendapat anggaran-anggaran itu dari swadaya sponsor. Karena divisi biker itu berangkat dari situasi di mana kami itu hobi. Jadi status sosialnya juga ada yang mampu. Itu TTN akhirnya membantu untuk divisi becanya. Gitu maksudnya patungan gitu? Patungan. Iya. Kalau ada yang mau membantu boleh, asal kami jangan diikat atau dipasung. Kami nggak mau terikat, misalnya sponsor rokok gitu. Kami nggak mau diikat. Kami berdiri sendiri. Artinya kesadaran dari pengurus-pengurus BUM. BUM sendiri anggotanya, divisi bikernya kurang lebih 40 orang. Dengan kendaraan kurang lebih 50. Lalu yang roda 2 biker, divisi roda 2.
Sementara becak sekarang yang tadi 3.000, populasinya sekarang tinggal 350. Perlu dipahami tahun 2006 waktu berdirinya, boom, itu udah tinggal 750. 2006, sekarang 2015, selama 9 tahun, hampir 10 tahun, berkurang 400 unit becak. Itu kira-kira apa penyebabnya Bang bisa berkurang? Yang berkurang satu, mereka sudah nggak bisa mencari makan dari situ. Yang seperti saya tadi, penataan soal kendaraan untuk angkutan umum. Kenapa izin keluar terus? Karena dapat duit. Izin-izin untuk mopen, akhirnya mopen nggak bergaduh sama becak, mopen sama mopen aja bergaduh karena berlebihan sudah. Mungkin Mereka berebut penumpang. Bang. Mungkin perlu juga dijelaskan sebenarnya mopen. Terus kedua, mopen itu apa itu, Bang? mopen itu seperti bus umum, seperti Sudaku di Medan, seperti bus Aspada di Jogja, seperti bus yang ada di Jakarta, Mikrolet Jakarta, sama angkutan umum, bus umum. Jadi menarik sekali Bang, yang perlu dipahami lagi, kita sudah melihat masyarakat di becak ini sendiri, BSA khususnya, yang pejuang-pejuang sudah tidak bisa menggantungkan hidup dari andalannya untuk menarik becak. Kalau dia cinta, kadang-kadang dia itu becak ditaruh di rumah atau narik malam hari sejam 2 jam, mereka jualan, mereka jadi tukang batu. Bahkan yang antara Bang tadi datang kemarin itu anggota becak, tapi dia usaha nasi loh itu Bang. Usaha nasi itu istrinya. Nanti ada yang jual mie, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang bertani di ladang. Kenapa? Ini harusnya disiasati oleh pemerintah, yang katanya pemerintah kita peduli pada identitas bangsa. Identitas bangsa itu berasal dari mana? Dari budaya-budaya daerah. Puncak budaya daerah inilah menjadi kontribusi untuk budaya nasional. Kalau puncak budaya nggak kita pelihara, termasuk bahasa daerah nggak kita pelihara, tak akan ada budaya nasional. Akan punah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya,